alhamdulillah sudah dikabulkan Allah SWT. Pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat di SJN yang bersatu. Pada hari ini, mohon maaf, perkenalkan dulu, nama saya Imam Setiawan. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Baher. Dalam hal ini saya ini bersama Ibu Melia Yunita dalam program pendidikan kejuruan di angkatan yang ke-11. Pada pagi hari ini kita dipertemukan ini dalam suasana baik, insyaallah, dalam rangka untuk berdiskusi, Bapak Ibu. Kita berdiskusi tentang cita-cita dan visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, ini salah satu rangkaian pendidikan guru penggerak yang dijalani oleh Bu Melia. Pada kesempatan ini adalah termasuk pendampingan individu yang pertama, yang kedua. Jadi nanti Ibu Melia akan memimpin diskusi di sini. Beliau akan presentasi. Nah, mohon Bapak Ibu, ini adalah salah satu proses pendidikan. Jadi Bu Melia ini sangat luar biasa. Beliau sudah membuat visi pribadi, visi seorang pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar sebenarnya untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Dalam hal ini mungkin bukan berarti nanti kita ingin mengubah visi sekolah begitu ya, tetapi paling tidak diskusi ini merupakan proses belajar dari calon guru penggerak untuk memfasilitasi visi dan cita-cita sekolah untuk murid bersama. Jadi seperti itu. Tapi meskipun ini adalah proses pembelajaran, maka nanti diharapkan kita yang hadir di sini untuk aktif berdiskusi, membantu Bu Melia mungkin dalam mempresentasikan salah satu prakasa perubahan. Seperti itu. Baik, untuk mengawalinya, mari kita membaca basmalah bersama-sama pada Bismillahirrahmanirrahim. Terus selanjutnya sebelum Bu Melia mengawalinya, mungkin ada 1-2 kata-kata dari Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan. Mungkin dorongan semangat untuk Bu Melia. Jadi seperti itu. Pada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan. Jadi angkatan 11, yang saya hormati Bu Melia Yunita selaku CGP angkatan 11 dari SD Negeri 1, Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 yang saya hormati. Puji syukur kepada Allah SWT, hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita syukur bersama dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah senantiasa membimbing kita ke jalannya, dan semoga Allah senantiasa meridhoi setiap amal kita. Amin. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mengharapkan syafaatnya di dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini adalah hari yang luar biasa bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat. Di sini salah satunya ada Bu Melia Yunita, merupakan salah satu CGP yang ada di sekolah ini. Selain ada lagi 2 CGP yang lain, dan Bapak Ibu guru meskipun belum menjadi CGP tapi sudah menjadi Bapak Ibu guru yang bergerak dan bisa menegakkan komunitas yang ada di sekitar ini. Acara hari ini semoga bisa bermanfaat khususnya bagi Bu Melia Yunita, dan semoga bisa menjadi inspirasi dari Bapak Ibu guru semua tentang apa yang disampaikan pada kegiatan hari ini. Pada Pak Imu mohon bimbingannya. Ada untuk Bu Eli, kami manggilnya Bu Eli Pak
Iya, Bu Eli. Nama kerennya Bu Eli, nama panggungnya Bu Melia, gitu ya. Jadi mohon bimbingannya jika nanti ada apapun, ada kesulitan apapun, karena programnya masih beberapa bulan lagi. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan semoga nanti bisa mendapat hasil yang sangat memuaskan. Dan saya berharap pada Bu Eli dan Bapak Ibu guru semuanya, semoga panjenengan semua di sini telah menjadi pionir dan menjadi katalisator perubahan di sekolah ini. Sehingga apa yang jenengan dapat, yang jenengan lakukan adalah demi kebaikan anak-anak, semuanya adalah demi masa depan untuk membangun anak-anak anak yang berkarakter, anak-anak yang sukses, bukan hanya sukses di dunia saja, tapi sukses di dunia akhirat. Amin. Bu Eli tetap semangat karena ini baru pendampingan 2, masih ada pendampingan 3, 4, 5 dan 6. Jadi masih bertemu 4 kali lagi dan masih beberapa modul yang harus diikuti. Kalau sekarang mungkin baru di modul 1.4. Jadi modul terakhir di modul paket modul 1. Habis itu sudah modul 2. Kalau di angkatan 10 sudah di modul 3.1. Sudah 3.1. Kalau saya sudah lulus, Pak Inung sudah lulus beberapa, malah yang di Bojonegoro pertama kali Pak Inung. Itu. Terima kasih sekali lagi dan selamat berkarya, selamat untuk beraktivitas. Semoga sukses semuanya. Jangan patah semangat, selalulah bersemangat untuk menjadi orang yang baik dan menjadi orang yang bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Teruslah menjadi orang yang tergerak dari hatinya sehingga bisa bergerak dan bisa menggerakkan orang-orang di sekitar kita, anak-anak di sekitar kita, dan bisa menggerakkan komunitas yang ada di sekitar kita. Terima kasih dan mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nani. Alhamdulillah diberikan semangat. Bu Melia, Bu Eli ini sangat luar biasa karena ternyata Bu Mami sebagai laki-laki sudah fasilitator luar biasa ini. Jadi SD Negeri 1 ini ternyata bisa menjadi, mungkin bisa menjadi pionir juga ya, menjadi pemimpin di sekolah-sekolah yang ada di kawasan ini. Baik, langsung saja pada ini mungkin Ibu Mami nanti ada acara gitu. Oh, nanti. Oh, oke. Mungkin Bu Mami. Oke, Bapak Ibu, kepada Bu Eli kami persilahkan untuk memimpin diskusi kita pada hari ini. Terima kasih Pak Inu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kepada yang terhormat Ibu Mami Yuni Prasnani SPT NPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Bandar 1, yang saya hormati Bapak Inung Setiawan selaku pengajar praktek di Jalan Guru Penggerak Angkatan 11, serta Bapak Ibu guru hebat SD Negeri Bandar 1 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya sehingga di pagi ini kita bisa bertemu dalam rangka pendampingan individu 2
diskusi visi dan prakarsa perubahan dalam keadaan sehat walafiat. Aluka, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga nantinya kita mendapatkan syafaatnya di hari yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, ini nanti saya akan memaparkan diskusi visi dan prakarsa perubahan. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan sebuah puisi dari Bapak Proklamator kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Liar, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Liar itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, gunung Merapi, gunung Semeru, gunung Merbabu, gunung Tangkuban Perahu, gunung Lebat dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur Paleran, bukan lagi pangkur Paleran yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut nyanyi di pohon ditiup angin yang foy, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu, itu puisi dari Bapak Insinyur Soekarno. Nah, dari puisi itu, apa yang terbesit dari puisi karya Insinyur Soekarno, aku melihat Indonesia. Di sini pesan yang disampaikan yaitu yang pertama mencerminkan rasa bangga dan cinta Bung Karno terhadap Indonesia, dan yang kedua menceritakan tentang harapan yang tak terbatas dan semangat persatuan dan kesatuan, dan yang ketiga mengungkapkan rasa nyaman dan optimisnya tentang masa depan di Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu, tujuan kita di sini yaitu tujuan diskusi visi dan prakarsa perubahan, yaitu mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, apa itu visi? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kira-kira visi itu apa? Tunjuk gambaran cita-cita di masa depan, harapan-harapan yang ingin dicapai, ya seperti itu. Nah, ini visi. Visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Jadi ibaratnya kita itu membayangkan
sebuah lukisan ya di lembar kanvas yang kosong, masih kosong, jadi belum ada gambaran di situ. Dan nanti kita akan lukis dengan lukisan yang indah, yang berupa hal-hal yang positif. Dan visi juga diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Nah, ini saya mencoba untuk mengaitkan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan visi. Visi sekolah harus sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga dalam menyusun visi sekolah itu hendaknya memperhatikan atau berfokus pada kebutuhan murid, ya, agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ini juga saya mengingatkan nilai dan peran guru dengan visi. Nilai guru di sini berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Peran guru yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach, menggerakkan komunitas praktisi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta mendorong kolaborasi. Visi guru, visi sekolah itu harus mampu mencerminkan nilai dan peran sebagai guru dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Nah, ini visi sekolah kita, Bapak Ibu, untuk mewujudkan peserta didik yang berimpak, berprestasi, peduli lingkungan hidup. Nah, misinya sudah apa kira-kira Bapak Ibu? Yang sudah ada di sekolah itu ya. Ini ya, yang pertama terlaksananya kegiatan keagamaan sebagai inspirasi meningkatnya ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan keagamaan. Yang kedua, terwujudnya pembelajaran yang berpendekatan saintifik. Ya, yang ketiga, meningkatkan prestasi siswa di bidang akademik maupun non akademik. Keempat, terlaksananya sekolah ramah anak atau SRA dan inklusi. Selanjutnya, meningkatkan semangat keunggulan siswa melalui keikutsertaan pada event lomba baik tingkat sekolah maupun kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Yang keenam, meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan melalui K3S, KKG, workshop, seminar, dan pelatihan secara mandiri. Yang ketujuh, jika kewirausahaan siswa meningkat dengan pembelajaran fleksibel. Yang kedelapan, warga sekolah memiliki kepedulian terhadap lingkungan yang sehat dan budaya bersih secara mandiri. Dan yang terakhir, warga sekolah melaksanakan budaya hidup sopan santun, disiplin, berkarakter yang merupakan sumber berpikir dan bertindak. Nah, di sini apakah visi sekolah saat ini itu sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Nah, ini Bapak Ibu, ini nanti ada tugas ya yang harus Bapak Ibu jawab. Kita diskusikan bersama Bapak Ibu. Ini ada kalimat rumpang untuk cita-cita untuk murid. Di sini yang pertama ada kalimat kita memimpikan murid-murid yang bagaimana murid-murid yang berimpact. Ini nanti saya berikan lembarannya ya Bu, untuk didiskusikan bersama. Yang kedua, jika kita percaya bahwa murid adalah apa? Terus yang ketiga, di sekolah kita itu mengutamakan apa? Ini ya, yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa
Itu nanti kita diskusikan bersama sampai ke 6 soal itu ya Bu. Namanya cukup Bu ya. Ya, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana, yang mungkin beriman, bertakwa, berakhlak mulia, atau mana kita percaya bahwa murid itu bagaimana. Sudah selesai Bapak Ibu? Ya, yang ada yang ingin menjawab pertanyaan nomor 1. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Kelihatannya Pak Fauzi. Kita itu memimpikan murid-murid yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Ya, seperti itu. Baik Pak Fauzi, dari Pak Fauzi kita memimpikan murid-murid yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Mungkin bisa diambil dengan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah siapa? Bu Marita.
percaya bahwa murid adalah individu yang memiliki keunikan masing-masing, yang mempunyai minat dan bakat serta potensi yang berbeda-beda yang wajib kita dukung dan kita membersamainya dengan hal-hal yang positif. Jadi menurut Bu Marita, kita percaya bahwa murid adalah murid yang individu yang unik ya, yang mempunyai bakat dan minat atau kompetensi yang berbeda-beda ya. Jadi menurut Bu Marita seperti itu. Jadi untuk nomor 3, di sekolah kita mengutamakan apa yang menjawab? Di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi kita mendukung apa yang siswa lakukan, meningkatkan Siswanya sebagai fasilitator saja. Terima kasih Bu Wiji masukannya. Untuk nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa saya mau menjawab. Ya, betul monggo. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah bukan hanya tempat untuk menuntut ilmu, tetapi juga untuk mengembangkan minat bakat serta menuntut budi pekerti. Terima kasih Bu Nurul. Baik sekali menurut Bu Nurul ya. Jadi menurut Bu Nurul, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid-murid itu sekolah bukan hanya untuk menuntut ilmu atau mentransfer ilmu saja, tetapi untuk mengembangkan kemampuan bakat dan minat. Itu menurut Bu Nurul. Ini perlu diketahui ya Pak, Bu Nurul ini Pak Ino CGP angkatan 10 juga. Sudah melalui. Jadi sudah senior saya. Ya, baik. Untuk selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk yang mau menjawab Bu Susi, ini juga guru senior. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan dari cita-cita kita, yaitu yang terkandung di dalam visi tersebut yang sudah disampaikan tadi. Mencakup keseluruhan dari visi. Terima kasih. Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa yang menjawab Perang. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa pendidikan sekolah itu sangat penting, terutama dalam pendidikan iman dan karakter, agar apa yang menjadi visi dan misi di sekolah ini bisa tercapai. Karena kita tanpa adanya pendidikan iman dan karakter, nanti saya kira murid itu tidak bisa terarah ke depannya dengan baik. Begitu. Terima kasih Bu Pram atas masukannya. Masukannya sangat luar biasa ya. Ya, menurut Bu Pram, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa semua pendidikan di sekolah ini ya bisa tercapai berdasarkan karakter murid yang punya di sekolah. Iya, pendidikan karakter. Terima kasih itu dari diskusi Bapak Ibu guru semuanya. Nah, di sini apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah sesuai dengan visi di sekolah kita? Sudah ya, sudah. Tadi ada yang beriman dan bertakwa juga masuk ya, karakternya, terus prestasi dan peduli lingkungan. Adakah yang ingin disesuaikan? Ya tidak ya, sudah. Lanjut dulu. Nah, ini mari mengidentifikasi program apa saja yang bisa dilakukan untuk mendorong pertumbuhan dari murid segala isinya.
di sini ada prakarsa perubahan. Bapak Ibu dalam membuat prakarsa perubahan itu bisa dengan menggunakan berbagai metode di sini, yaitu tahapannya menggunakan kerja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, dan atur kejabatan rencana dan atur eksekusi. Nah, untuk prakarsa perubahan di sini terwujudnya peserta didik yang berimpact. Menurut rumusan misi sesuai dengan sekolah itu meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan pembiasaan. Nah, kegiatannya apa saja yang bisa dilakukan untuk terwujudnya peserta didik yang berimpact? Menurut Bapak Ibu, kegiatannya yang bisa dilakukan yaitu melaksanakan ekstrakurikuler BTI yang dilaksanakan sesuai jadwal. Terus pembiasaan apa lagi yang bisa dilakukan Bapak Ibu? Ya, itu ya. Perayaan hari besar agama. Itu ya. Sholat duha, pembiasaan sholat duha setiap hari itu. Terus setiap hari Jumat diadakan ceramah dan sos itu ya. Ya, infak. Jumat religi istilahnya. Bukan Jumat religi. Terus pada akhir Ya. Sebelum apa? Ada kegiatan sebelum ujian. Ya, sebelum ujian ada istighosah ya. Istighosah bersama. ujian Iya. akhir. Oh, nanti bisa kembali. Nah, selanjutnya yaitu prakarsa perubahan terwujudnya peserta didik yang berprestasi. Ini meningkatkan prestasi belajar siswa ya, di bidang akademik maupun non akademik. Kegiatan yang bisa dilakukan apa saja Bapak Ibu? Bisa bimbingan ya, melakukan bimbingan. Selain itu, mungkin sains. Nah, ya ini kami punya dengan apa? Sains ya. Apa ini? Pramuka bisa dimasukkan di situ. Ya, LGU. Ya, LGU. Nanti bisa ditambah lagi. Ini yang terakhir terwujudnya peserta didik yang peduli lingkungan, meningkatkan budaya hidup bersih, peduli lingkungan, sehat ya, secara mandiri. Oh, secara mandiri. Terus mandiri sehat. Kegiatannya apa Bapak Ibu? Di sini bisa Jumat bersih ya, sagarsik. Nah, setiap hari Sabtu itu mengadakan senam bugar asik Bapak Ibu. Itu pembiasaan setiap hari Sabtu. Terus sabu-sabu, sarapan bersama sayur dan buah. Ini sudah dilakukan setiap hari Sabtu juga. Itu ya. Nah, ini visi yang saya buat, visi berpenggerak terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berakhlak mulia dan berwawasan global. Ini prakarsa perubahannya mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan untuk menumbuhkan kreativitas peserta didik. Jadi kesemuanya dalam upaya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk menumbuhkan kreativitas pada anak perlu dirancang dan dilaksanakan
program yang berpihak pada murid serta menerapkan kreativitas murid demi tercapainya prakarsa perubahan yang sejalan dengan visi sekolah. Terima kasih. Guru bergerak Indonesia Maju. Terima kasih Bu ya. Sangat luar biasa apa yang disampaikan. Jadi luar biasa tadi Bu Lia yang Bu Eli. Bu Eli tadi mempresentasikan tentang mengajak kita untuk membahas tentang visi sekolah. Jadi dan kalau saya melihat tadi Bapak Ibu guru juga aktif untuk diajak sama Bu Eli bagaimana melengkapi kalimat rumpang. Kalimat rumpang itu sebenarnya kan adalah keinginan dari warga sekolah untuk sekolahnya. Jadi seperti itu. Untuk mewujudkan visi itu maka Bu Eli tadi membantunya dengan memberikan kalimat rumpang untuk dilengkapi. Dan alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi itu ternyata juga sudah sepadan sesuai dengan apa yang dicita-citakan di dalam visi sekolah. Visi itu kan sebuah impian gitu ya. Impian kita ke depan jadi seperti itu. Nah, ternyata apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu dalam melengkapi kalimat rumpang tadi dari hati yang paling dalam tadi ternyata luar biasa sama dengan visi. Artinya bahwa kita di sekolah ini sudah melaksanakan visi itu dengan baik. Jadi seperti itu. Apalagi Bu Lia tadi, Bu Eli itu memiliki prakarsa perubahan. Jadi seperti itu. Beliau nanti prakarsa perubahan ini akan diwujudkan dengan namanya itu kalau di dalam pendidikan guru itu ada namanya Bagja. Jadi nanti Bu Eli itu bagiannya nanti besok di print ya Bu, disiapkan untuk persiapan lokal karya ya. Jadi seperti itu dipresentasikan. Nah, saya melihat di diskusi ini sangat luar biasa, alhamdulillah berjalan dengan baik. Semoga apa yang dicita-citakan oleh warga sekolah ini juga terwujud dan semuanya ini pasti untuk murid kita, untuk kebutuhan murid. Jadi saya pikir seperti itu Bu Bapak Ibu. Terima kasih. Itu mungkin dari saya dan acara kita mungkin bisa kita tutup. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.